Maaf Bapak ya. Bapak, saya mau nanya. Maaf ya Pak ya. Enggak. Bapak di dalam melaksanakan kependetaan dulu itu, Bapak itu rutin membaca kitab itu apa? Setiap hari Bapak itu baca kitab itu ya? Setiap hari Bapak baca kitab itu. Dan Bapak mengamati kitab itu, bagaimana tata cara Bapak mengamati kitab itu? Coba, saya mau nanya ya, sedikit demi sedikit Pak ya. Sebab apa? Saya salut ke Bapak tentang Bapak seorang pendeta bisa mendapat hidayah yang seperti ini. Bapak menguasai riwayat sejarah juga termasuknya ya. Saya salut, saya kasih jempol Bapak ini. Coba diterangkan Pak ya. Maaf Pak ya, saya minta maaf. Saya bukan mengungkit-ungkit permasalahan Bapak yang lalu. Cuman saya pingin tahu. Ya Pak Luput sebagai saudara kan kepingin tahu dah Bapak ya. Enggak apa-apa Pak Luput. Dalam kita itu bukan tiap hari lah, bukan juga tiap hari. Kita banyak baca pengajaran atau misalnya dipanggil kitab tafsir atau bagaimana. Tetapi tafsirnya ya lain lah, lain daripada yang kita baca dalam teks asal atau dalam Alkitab atau buku perjanjian lama atau perjanjian baru. Itu memang dibaca tiap hari, tetapi hanya baca merujuk kepada ayat yang berkaitan saja, tidak baca secara keseluruhan daripada kulit ke kulit. Tapi apabila kita berkhidmat di dalam gereja selama berpuluh tahun, lebih daripada 10 tahun, 20 tahun begitu, jadi kita sudah bisa tahulah garis besarnya. Mungkin bisa habis, tapi ada beberapa yang mungkin tidak baca secara keseluruhan, cuma mungkin yang jadi masalah yang kita tidak nampak, karena kita hanya baca misalnya satu ayat, kemudian kita akan cari tafsirannya itu yang panjang itu yang bikin kita tidak nampak di mana kesalahan daripada kepercayaan yang dianut selama ini. Itu yang tidak dilihat, tidak nampak. Allah tak berikan tidak berikan hidayah pada ketika itu. Jadi kebanyakan yang di dalam buku-buku panduan atau kitab-kitab yang ada adalah misalnya buku-buku sejarah Muhammad atau sejarah dunia, tentang Islam, tentang kekhalifahan Islam, tentang syariat mereka. Itu semua dimanipulasi itu. Jadi kalau mau tahu, karena dia datang macam ini, iman itu datang bila ada satu ayat yang bercanggah, kita tidak merasa, tetapi pada satu ketika kita akan terasa kenapa orang ini kita tanyakan itu adalah dijawabnya yang sama. Orang Islam ini satu masalah dijawab dan benda yang sama. Dalam gereja itu memang tidak dibenarkan belajar kepada area yang lain, nanti jadi macam saya. Kena belajar bahasa lain, tapi saya ini cari benar gak dia umur 6 tahun, benarkah dia ini ke seorang nabi, kenapa masa pengikutnya 1,4 bilion dan dia adalah membawa akhlak yang kurang baik, dan dia mengawini menantunya, bagaimana penjelasannya? Jadi kita kalau cari sumber Kristen memang tidak akan ketemu. Jadi carinya di sumber Islam. Jadi sumber Islam baru dapat, rupanya dia sudah cerai. Jadi dia sudah cerai, maksudnya dia mau memberitahu kepada komunitinya bahwa itu anak angkat tidak pertalian darah. Jadi sudah cerai tidak ada masalah. Jadi tidak ada melanggar hukum. Kenapa Kristen, kenapa saya bisa menerima yang Nabi Nuh berbugil? Kenapa saya bisa terima anak meniduri Nabi Lut? Anaknya sendiri, anak perempuannya, 2 anak perempuannya meniduri Nabi Lut.
Padahal maklumat itu kita percayai 100% bahwa maklumat itu benar. Kenapa bisa berzina dan Tuhan mengampunkan dia? Berarti benar ajarannya si Paulus. Dosa itu diampunkan. Kalau misalnya Daud dengan Bathsheba, Lot diampunkan oleh Allah SWT, kenapa perlu penghapusan dosa lagi? Kenapa perlu Yesus dikorbankan? Di situ baru kita dapat. Tetapi kalau dalam gereja itu memang belajar, memang kita, kalau saya ini nggak tahu lah berapa kali kata Alkitab, cuma tidak melekat di dalam kepala, masih tidak ingat berapa ayat berapa. Tapi kalau baca Quran ini berapa tahun? Berapa bulan? 6 bulan, katalah 2 bulan lepas sholat. Karena untuk mengetahui untuk mengetahui bacaan Quran, karena kita harus sholat, maka kita kena baca, kena belajar. Tidak berapa hari, 1 minggu bisa baca 10 ayat daripada Alam Tara sampai Al-Ikhlas. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fajalahum ka'asfin ma'kul. Ayat itu macam seolah-olah nyanyian, gampang dihafal, 1 minggu boleh hafal lancar. Itu yang saya aneh. Jangan lupa subscribe, like, and share.